Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi tentang pecahan. Ini masuk ke bab kedua pada materi kelas 7. Sebelumnya kita awali dulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Integrasi pembelajarannya dia berintegrasi dengan Al-Qur'an, terutama surah An-Nisa ayat 11. Untuk pembelajaran kali ini kita akan bisa mendefinisikan pecahan, kita bisa memahami pecahan senilai, kita juga bisa menyederhanakan pecahan, menyatakan hubungan antara dua pecahan dan mengubah bentuk pecahan ke bentuk yang lainnya. Sekarang perhatikan gambar. Untuk perhatikan gambar berikut, jadi secara sadar tidak sadar kita sendiri sebenarnya sudah mempelajari tentang pecahan ya. Jadi ada aplikasi pecahan itu kita sudah mengaplikasikannya nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya membagi pizza, memotong pizza dengan slice yang sama besarnya, atau memotong semangka dengan bentuk yang sama juga besarnya. Dan misalkan ya kita lagi minum terus tiba-tiba teman pengen dong gitu. Ya udah kita bagi aja, itu bisa kita baginya setengah, sepertiga, seperempat dan lain sebagainya lah ya. Oke. Terus kita lihat dulu. Menurut kalian pecahan itu artinya apa? Nah, sekarang kita baca definisinya dari gambar. Ada 3 gambar. Yang pertama ada persegi panjang. Persegi panjang ini jadi dia dibagi dengan dari satu persegi panjang kita bagi dengan 3 bagian yang sama besar, 6 bagian yang sama besar. Berarti kita lihat yang diarsir ada 3, berarti 3/6. Sementara di sini ada 3 bagian yang diarsir dari 5 bagian. Ketiga ada 4 bagian yang diarsir. Dapat 4 dari mana? Dari sini ya. 1, 2, 3, 4 dari 6 bagian yang sama besar. Nah, ini maksudnya apa sih dari gambar tadi? Kita bisa tarik kesimpulan bahwa pecahan itu sendiri adalah, misalkan nih untuk angka 2/7. Nah, 2/7 ini dia disebut dengan pecahan. Dengan 2-nya itu disebut pembilang atau angka yang di atas disebut pembilang, dan 7 atau angka yang di bawah kita sebut dengan penyebut. Oke. Next. Nah, misalkan ada 2 bagian yang sama besar. Kita ingin melihat apakah dia termasuk pecahan senilai. Jadi pecahan senilai ini pengertiannya kalau dia pecahan ini disederhanakan atau dikecilkan lah ya angkanya, dia akan memiliki angka yang sama persis. Nah, yang pertama ada satu yang diarsir dari 3 bagian. Sementara yang kedua 3 diarsir dari 6 bagian. Apakah dia senilai? Kita lihat. Ini angkanya masih gede ya. Kita sederhanakan. 3 kita bagi dengan 3. Karena 3 dibagi 3 itu 1, dan 6 dibagi 3 2. Sepertiga dan setengah. Sama besar? Senilai? No. Tidak. Karena dia pecahannya tidak sama. Kayak gimana kalau misalkan ada seperti ini? Misalkan di sini lingkaran A, di sini lingkaran B, dan lingkaran C. Lingkaran yang pertama 1 yang diarsir dibagi 4. Lingkaran kedua 2/8. Lingkaran yang ketiga 3/12. Sekarang kita lihat pertanyaannya, apakah dia senilai? Kita buktikan. 2/8 kita bagi dengan angka 2. 2 dibagi 2 1, 8 dibagi 2 4. 3/12. Kita bagi dengan 3 ya, karena 12 kelipatan 3. 1/4. Nah, ternyata hasil akhirnya sama. Senilai? Ya. Jadi kalau pertanyaan seperti ini, apakah 3 bangun ini senilai? Jawabannya iya. Kenapa? Karena angka yang paling sederhana, pecahan sederhananya bernilai sama. Oke, next. Menyederhanakan pecahan. Jadi menyederhanakan pecahan itu sendiri kita bisa memperolehnya dengan menggunakan persekutuan terbesarnya atau FPB-nya. Nah, FPB-nya misalkan nih ada pecahan 18/45. 18/45 kita nyatakan dengan bentuk paling sederhana. Ternyata FPB-nya adalah 9 ya. Jadi FPB dari 18/45 9. Jadi untuk menyederhanakan pecahan syaratnya atas dan bawah harus dibagi dengan angka yang
sama. Misalkan nih saya nggak ngerti pakai cara FPB, boleh nggak saya pakai cara yang saya sederhanakan pelan-pelan? Boleh. Misalkan 18/45. 18 saya tahu 18 itu kelipatan berapa? 2, 9, 3, 6. Satu kan pasti iyalah. Berarti 2. 45 bisa dibagi 2? Enggak, berarti 2 salah. 9. 45 dibagi 9 bisa 18. Oh iya sih, yang ini kan 9 ya. Kita bagi dengan yang 3 deh. Kita bagi 3, 18 dibagi 3 itu 6. 45 kita bagi 3, 15. Oh ternyata ini juga masih kelipatan 3. 6 dibagi 3, 2. 15 dibagi 3, 5. Hasil akhirnya akan sama selama kalian bisa paham tentang perkalian ya. Jadi kalau zamannya saya dulu, perkalian itu kita harus dihafalkan ya. Dan memang terbukti gitu, dengan kita menghafal perkalian kita akan bisa, oh jadi nggak perlu ngitung dulu, oh berapa ya 6 kali 3 gitu, nggak perlu dihitung satu-satu gitu ya. Terus oke. Jadi saran saya kalau untuk perkalian mending dihafalkan saja lah, membandingkan mengurutkan pecahan. Sekarang untuk ada dua bagian yang sama besar, yang mana sih yang lebih besar? Which one is the bigger one? Why and how? Kenapa dan mengapa gitu ya. Nah sekarang kita lihat dulu. Yang pertama 1/4. Yang kedua tuh 2, 3, 4, 5. 5/8. Yang mana yang lebih besar menurut kalian dan kenapa? Kita harus mencari dulu, ini kaitannya dengan pecahan yang senilai tadi. Nah kita harus buat dia menjadi pecahan yang senilai. Nah 4 ini kan bisa dijadikan 8 ya. Ya udah kali berapa? 1, 4 kita ubah dia menjadi pecahannya yang sama angka penyebutnya. 4 dikali 2. Nah, karena kita udah tahu kata kuncinya 2, di bawah dikali 2, di atas juga harus dikali 2. Berarti di sini 2/8. Yang mana yang lebih besar? Lebih besar yang diarsir warna ungu. Kenapa? Karena dalam satu buah garis bilangan, misalnya mana nih gambarnya? Misalkan nih garis bilangan seperti ini, saya bagi dengan 8. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8/8. Ini 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8. Semakin dia ke arah kanan berarti semakin besar angkanya kan. Nah 5/8 ini angkanya lebih besar dibanding 2/8. Makanya lebih besar yang 5/8. Paham ya? Caranya tadi udah saya bilang, kita harus mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang bernilai sama. Oke, next. Bentuk lain dari pecahan itu ada 3. Jadi pecahan campuran, desimal, dan persen. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang pecahan campuran. Nah pecahan campuran ini maksudnya gimana? Nah misalkan nih nyatakan pecahan 9/2 dalam bentuk pecahan campuran. Kalau saya sih lebih suka seperti ini ya. 9 dibagi 2. Berarti 9 dibagi 2 itu 4. Karena dia minta dalam pecahan campuran ini 8, kita kurangkan 1, sisa yang 1 ini kita harus taruhkan di atas 1 per. Yang di bawahnya gimana? Karena dia dibagi dengan 2, makanya jawabannya 4, 1/2. 9/2, 4, 1/2. 4 dikali 2, 8, sisanya di atas. 2 ini menyatakan dia dibagi dengan berapa. Paham ya? Nah, untuk menyatakan pecahan 3/2/3. Caranya ke samping kita kalikan. Ini dikali terus ditambah. Oke, 3 kali 3 9, 9 tambah 2 11/3. Tetap penyebut yang di bawah tetap angka penyebut yang sama, 11/3. Paham ya? Terus yang kedua, kita akan menyatakan ke dalam bentuk desimal. Dalam bentuk desimal juga gampang sih ya, karena kalian juga udah pernah belajar. Itulah materi SMP ini hanya materi repeating dari materi yang sebelumnya atau materi pengulangan saja. Nah, dia mengubah dalam bentuk desimal. Lagi-lagi ada caranya juga ada.
Kalau saya lebih cenderung pakai pembagian seperti ini. Nanti saya ajarkan cara yang dia mengubah per 10 gitu ya. 9 per 2 4 kan ya, 8 kurang 1 1 bisa dibagi 2? Enggak, kasih koma, turun angka 0. 10 bagi 2 5, ini 10, kurangkan 0. Jawabannya 9 per 2 itu sama dengan 4,5. Atau cara yang kedua, kita ubah ke dalam bentuk dia bisa dikali dengan penyebutnya itu harus angka 10, kelipatan 10 lah, 10, 100, 1000 dan lain sebagainya. Nah, kita lihat. Ini harus dapat 10 karena dia satuan ya. Boleh yang 100 gitu. 10, 2 kali, kita lihat yang paling bawah dulu. 2 kali berapa sih biar dapat 10? 5 kan? Ya udah, 5. Bawah kali 5, atas harus kali 5. 9 kali 5, 45. Nah, kalau 45 seperti ini, karena dibagi dengan 10, 45, berapa nolnya? 1. Kita hitung dari belakang. 01 kasih koma. Gampang kan? Kita lihat deh ke sini lagi. Masih bingung ya? Kita nyatakan yang keduanya dulu. Nah, yang kedua 5,25 per dia ke bentuk pecahan. Nah, ini berapa angka di belakang koma? 1, 2. Tulis semua angkanya. 2 angka di belakang koma, artinya 0 yang di bawah juga ada 2. Paham ya? Ini kita bagi dengan 25 biar kita sederhanakan. Bisa jadi ada sih bentuk kayak gini, tapi dia lebih cenderung ke bentuk yang paling sederhana. Nah, 5,25 berarti kita bagi dengan 25, 21, ini 4. Selesai sampai di sini. Karena dia mintanya hanya dalam bentuk pecahan, tidak ada pecahan campuran ya. Oke, next. Untuk lain pecahan yang terakhir itu dalam bentuk persen. Misalkan ada seperti ini, 6 per 25 dalam bentuk persen. Ya udah, karena dalam bentuk persen, kalikan aja sama 100%. 100 dibagi 25, 4, 25 bagi 25, 1. 6 kali 4, 24%. Gampang kan? Gampang banget. Karena 0,02. Saya sih biasanya saya ubah ke bentuk pecahan biasa. 2 per 2 angka di belakang koma, artinya 02 muncul di bawah 100. Nah, 100-nya gimana? Persen ini menandakan berarti dia di bawahnya harus dikalikan lagi dengan 100 untuk yang di bawah. 100 dikali 100. Kenapa 100%? Ini kan artinya per 100. Oke, 2 per 0 ada berapa? 1, 2, 3, 4. 2 per 1, 2, 3, 4. 4 angka di belakang koma, sementara angkanya cuma 2. Ya sudah, 2 kita hitung mundur. 2 angka, 1, 2, 3, 4, kasih koma, kasih 0 gitu ya. Jadi gampang sekali kan? 10.000 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Gimana kalau misalkan dia 2 per 100? Berapa angka di belakang koma? 2 angka, 0-nya ada 2, berarti 2 angka belakang koma. 2, 0, 0, koma. Paham ya? Lagi misalkan 2 per 1000, 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3, koma. Paham ya? Ini dinyatakan dalam persen. Oke, sampai di sini let's say hamdalah. Kita bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di materi berikutnya, masih membahas tentang pecahan juga, tapi masuk materi operasi hitung pecahan. Semoga berguna. Never give up for your math. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.